Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joseli Arta Sembiring dari Jurusan Teknik Perkapalan Angkatan 2022 dengan NPM 22060596162. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pendingin pada mobil. Sistem pendingin pada mobil itu berfungsi untuk menjaga suhu pada mesin mobil agar tetap berada di suhu yang optimal. Pada sistem pendingin terdapat dua tahap. Yang pertama adalah tahap pemanasan dan yang kedua ada tahap pendinginan. Sebelumnya kita harus tahu dari mana airnya itu berasal. Air awalnya itu bakal masuk melalui radiator menuju ke water pump jet, lalu kemudian ke engine-nya. Tahap yang pertama itu ada tahap pemanasan. Tahap pemanasan itu ketika saluran antara radiator dengan engine-nya itu bakal tertutup, sehingga airnya itu bakal bersirkulasi hanya di dalam engine-nya saja. Dalam engine terdapat jalur yang bisa dikenal dengan jacket water, yang dimana disinilah air itu bakal menyerap panasnya. Perlu kita ketahui kalau misalnya dalam sistem pendingin ini hal yang sangat penting itu adalah suhu. Dalam beberapa studi itu dapat diketahui kalau misalnya efisiensi dari mesin mobil itu bergantung pada suhu pada mobilnya. Suhu untuk mobil sendiri, mesin mobil itu sendiri ada di kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius. Jadi kita dapat mengetahui kalau misalnya mesin pendingin ini bukan hanya untuk mendinginkan mesin, tetapi untuk menjaga agar suhu pada mobil itu tetap optimal. Dalam sistem ini juga terdapat yang namanya itu termostat, di mana termostat ini berfungsi untuk sebagai katup untuk masuk dan keluarnya aliran dari radiator dan engine-nya sendiri. Ketika suhu pada air itu di bawah 70 derajat Celcius, maka termostatnya itu bakal tertutup. Sebaliknya ketika dia di atas 90 derajat Celcius, dia itu bakal terbuka. Pada sistem pemanasan ini suhu airnya itu masih di bawah 70 derajat Celcius, sehingga katup dari termostatnya itu tertutup, sehingga sirkulasinya berada di dalam engine-nya saja. Hal itu bakal dilakukan sampai suhu airnya itu di atas 90 derajat Celcius. Berikutnya ada tahap kedua, yaitu tahap pendinginan. Tahap pendinginan itu dia air yang panas dari engine-nya itu bakal disalurkan ke radiator. Dalam radiator itu terdapat tangki inlet, terus ada pipa pendingin, lalu juga ada tangki outlet dan kipas juga. Dari tangki-tangkinya ini itu bersifat terbuat dari besi, yang dimana kita tahu kalau besi itu adalah penghantar panas yang baik. Jadi dari engine-nya itu bakal mensalurkan ke tangki inlet. Dari tangki inlet itu bakal menyalurkan ke pipa pendingin. Dari pipa pendingin itu ada kipas, yang dimana kipas ini bakal menyerap udara panasnya, sehingga air yang panas itu bakal ketika dia mengalir ke tangki outlet itu udah airnya itu dingin, akibat panasnya tadi sudah dibuang di pipa pendingin tersebut. Dari tangki outletnya itu bakal masuk lagi ke water pump jet, lalu ke engine-nya tersebut. Kemudian kembali lagi ke sistem pemanasan. Jadi tahap-tahapnya ini bakal dilakukan secara terus-menerus selama mobil dihidupkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.